Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan kesaksian dari seorang mu'alaf namanya Jesslyn ya. Dia diwawancarai oleh Ipung Atria dan diupload di media sosial, dan saya dengarkan juga alasan dia secara utuh pada akhirnya meninggalkan kekristenan. Nah, setelah saya mendengarkan videonya teman-teman, ada beberapa hal yang tidak benar ya, menurut saya ini berlebihan yang disampaikan oleh mu'alaf Jesslyn ini. Kita mau tanggapi videonya, sebelumnya kita dengarkan bersama-sama. Mari kita dengar cuplikan video berikut ini. Nah, saat saya sudah masuk gereja, di mana saya sudah mulai bisa berpikir ya, bukan sebagai anak sekolah minggu, sekitar umur 10, 11, 12 itu saya mulai lebih intens mendengarkannya. Itu kita didoktrin untuk avoid Islam karena kita ditanamkan benih-benih ketidaksukaan terhadap Islam sendiri. Nah, dari benih-benih itu semakin besar saya semakin melihat banyak di khotbah-khotbahan itu kenapa kita bukan malahan membahas tentang bagaimana our faith sih. Harusnya kan keimanan kita yang dibangun dong ya. Karena kita cuma membangun iman kita itu setiap hari Minggu, setiap kali kita ke gereja. Kebanyakan Kristen itu terutama in the younger age, di mana it's the around 12 sampai 20, kita itu pasti cuma hanya mendengar gereja saat kita ke gereja. Senin dan Sabtu itu kita pasti tidak. Tapi malah saat kita ke gereja itu kita bukan diajarkan tentang keimanan kita, tapi kita didoktrin untuk misalnya sudah dibukakan suatu ayat, nanti diperbandingkan. Nah, sedangkan di Islam itu begini. Tapi hal yang dikatakan di mimbar-mimbar tentang Islam itu adalah hal-hal yang supaya membuat kita tidak menyukai. Sedangkan kan the good things is that kita kan sesama religion, right? Kita sama religion, kenapa tidak fokus pada religionmu? Kenapa harus menanamkan hal-hal seperti itu kepada telinga-telinga pendengar? Karena ketika barang itu sudah disampaikan ke telinga pendengar, persepsi mereka akan berbeda. Dan jika yang tanamkannya saya sudah benih-benih negatif, benih-benih oh jangan masuk ke Islam nih, ntar Islam tuh ada begini-begini, aduh Islam tuh sholat tuh aneh. Ya, kita jeda sebentar. Kita mau tanggapi pernyataan di bagian awal yang dia sampaikan ketika dia memulai pembicaraannya dengan Ipung Atria. Menurut saya, ini parah. Karena apa? Apa yang disampaikan ini bertentangan dengan fakta yang terjadi di dalam gereja. Ya, saya tidak tahu di tempat dia beribadah apakah ini benar. Tetapi saya pastikan kemungkinan kecil tidak ada gereja yang kalau khotbah yang dia bahas itu agama orang lain. Aneh. Dia katakan di awal ketika pendetanya berkhotbah mengajarkan doktrin, bukannya iman kekristenan yang dibahas, tetapi malah menanamkan benih-benih ketidaksukaan dengan agama orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan ketika di mimbar pendetanya justru membahas agama orang lain. Tujuan dia membahas agama orang lain adalah supaya jemaatnya tidak suka dengan agama orang lain. Aneh tidak? Ini parah sekali teman-teman. Kalau Anda mengulang videonya, Anda bisa simak pernyataan yang disampaikan oleh mu'alaf Jesslyn ini. Nah, benarkah seorang pendeta ketika dia berkhotbah di mimbar, yang dia sampaikan adalah menjelekkan agama orang lain atau menanamkan benih-benih kebencian, ketidaksukaan kepada agama orang lain? Tentu ini bertentangan dengan ajaran di dalam kekristenan, ajaran di dalam Alkitab. Di Alkitab sendiri mengajarkan supaya kita saling mengasihi. Bahkan lebih tinggi daripada itu, Yesus ajarkan supaya kita mengasihi musuh. Mengasihi orang yang membenci kita. Bagaimana mungkin seorang pendeta berkhotbah yang diajarkan adalah kebencian, supaya benci agama orang lain? Menurut saya dia sedang menuduh kekristenan dan sedang membuat narasi yang tidak benar dalam menjelekkan kekristenan. Menurut saya, mu'alaf ini berlebihan. Dia ini kan masuk di agama Islam. Dia tidak pernah mendengarkan YouTube atau media sosial seperti YouTube. Apakah dia tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramah, bahkan juga video-video dari polemikus Muslim yang menyinggung secara terang-terangan, masuk ke kamar orang lain, membahas kekristenan? Apakah dia lupa atau tidak tahu? Apakah dia hanya ingin supaya dipuji? Anda itu masuk ke agama Islam. Anda juga masuk karena orang yang sekarang justru membahas kekristenan. Kita lanjut ya di bagian yang kedua. Tahun lalu, tahun 2023 itu saya merasakan bahwa saya kayaknya sudah dalam posisi ateis ini. Saya tuh nggak percaya dengan Tuhan. Saya tidak percaya dengan
saya dalam hati saya tahu saya ateis sepertinya, karena saya tuh cuma Kristen KTP doang. Saya benar-benar cuma itu. Oke, kalau orang tanya saya jawab Kristen. Tapi kalau kalian tanya hati saya nggak percaya konsep Kalau Tuhan. undangan untuk hadir sebagai worship leader itu sudah Undangan untuk hari sebagai worship leader itu sudah mulai berhenti di tahun 2017 dan 18 sudah berhenti. karena udah nggak Saya mau. sudah menolak. Ya. Saya sudah muak gitu dengan hal-hal yang terjadi di gereja itu. Saya sudah capek. Saya sudah dari kecil, dari even before the age di mana saya bisa naik ke mimbar, saya sudah berada di mimbar gitu. Di tanggal-tanggal yang harusnya anak-anak tuh menikmati kayak sekolah minggu atau apa, saya sudah mendapatkan fitnya tuh. Saya sudah baca Alkitab, saya sudah diberikan Injil, saya sudah suruh belajar Injil dari very young age. Jadi saya sudah muak di umur 17-18, karena itu juga umur yang mana kita udah mulai, kesadaran kita sudah mulai menguat ya. Dan saya sudah bisa berdiri sendiri di umur segitu. Saya sudah bekerja sendiri, saya sudah bekerja, saya mau kuliah, dan saya banyak prestasi-prestasi lainnya yang bisa menopang. Jadi saya mulai merasa kalau emang saya tidak mau melakukannya, saya harus say no dong. Kita tidak boleh munafik diri sendiri terutama kan. Nah di situ saya berhenti mau jadi part of apapun di gereja. Saya sudah berhenti di situ. Nah di saat itu saya tahu kondisi mental saya tidak ke gereja. Saya sadar itu salah. Kristen harus ke gereja, itu hukum mutlak, right? Jadi untuk mengcover ini, saya berpikir, oke, saya kan butuh ajarannya, tapi saya muak dengan gerejanya. Jadi saya mulai cari filosofi. Baik, di bagian kedua ini dia mengaku bahwa dia ini adalah seorang ateis. Ya, ini disebabkan karena dia lama tidak ke gereja pasca COVID ya pada waktu itu. Dia juga mengungkapkan bahwa dia ini hanya Kristen KTP saja. Dia juga mengakui bahwa pada waktu di gereja dia berikan posisi sebagai worship leader. Dan pada waktu di usia 17-18 tahun, pasca setelah dia jarang ke gereja karena COVID, dia diundang menjadi worship leader, tetapi dia tidak mau lagi. Karena dia muak dengan gereja, dia muak dengan kekristenan karena kemunafikan yang dia temukan di sana. Hanya satu kali. Mohon maaf, muak kepada gereja ini apa ini? Ini tentu orang bertanya semua nih. Ini maksudnya muak ada masalah sama gereja atau gereja Saya muak dengan gereja itu banyak hal-hal yang munafik. Hal-hal yang munafik yang misalnya seperti ini, saya datang ke gereja, posisi saya pusing nih. Saya mentalnya saya capek. Karena posisi saya tuh orang yang bekerja, saya tuh pekerja dan pembelajar 24 hour. 12 jam saya bekerja, sekitar 7 jam lah, 7, 8, 9 jam saya bekerja, 7, 8, 9 jam saya juga belajar. Jadi saya mau ke gereja itu saya mau tenang. Saya tuh mau di saat dimana saya bisa memperbaiki imannya saya. Karena menurut saya kalau kita jalan tanpa Tuhan itu kita akan sombong, egois dan lain-lainnya. Saya muak karena setiap kali saya ke gereja yang diajarkan itu teori kemakmuran, teori-teori seperti misalnya anak muda. Karena saya itu masih anak muda, saya ikuti kegiatan anak muda itu. Misalnya anak muda, kalian masih menjadi garam dan terang dunia. Saya dengerin sampai akhir. Bagaimana caranya menjadi garam dan terang dunia? Itu kan metafora ya. Bagi kita yang belajar literatur sama saya ngerti yang kalian maksudkan itu semua itu hanya part of speech yang dibuat. Karena itu ada tekniknya untuk memetaforain. Tapi how is the way? Kan harusnya kita memberitahu kan way-nya kan, tapi tidak. Pada akhirnya itu hanya membaca sekian ayat, dan ayatnya pun yang saya tidak suka itu adalah saya tuh suka kalau saya mau tahu barang, saya mau tahu akarnya, tengahnya, ujungnya. Tapi ayat dibacakan kalau di gereja itu hanya dipenggal. Misalnya satu ayat dan satu pasal. Dipenggal satu pasal tuh kan. Habis itu dipenggal lagi ayat yang lain. As a debater and as a speech, saya tahu itu ada cara saat kita mau ngeles, saat kita ingin memperkuat sebuah argumen, kita mencari dasar yang bisa membela kita. Tapi sebenarnya itu betul nggak? Enggak. Kalau kamu baca bawahnya, kita itu sebenarnya sedang meng-cut suatu period untuk keuntungan kita sendiri. Nah, karena saya sudah berpikir ke arah begitu, saya melihat pemotongan-pemotongan itu saat dia bilang, oh cuma baca ayat ini, saya baca periskopnya. Saya baca satu periskop itu satu cerita dong. Atas dan akhirnya mesti kita tahu, karena kayak buku, walaupun kita nggak mau baca tengahnya, awal dan akhir masih kamu tahu, supaya bisa mengkonklusikan. Saat saya konklusikan, kok nggak nyambung dengan materi yang dibahas. Ya, itu adalah bagian ketiga yang disampaikan oleh seorang mu'alaf Jesslyn ini ya. Dia mengungkapkan alasan mu'alaf ini muak terhadap gereja dan akhirnya dia meninggalkan kekristenan. Dia muak karena melihat orang munafik di gereja ya, dan ketika di gereja dia muak karena teori yang disampaikan itu adalah teori kemakmuran ya. Ada teologi kemakmuran. Kalau teman-teman pernah mendengarkan istilah itu. Jadi yang dikhotbahkan itu adalah berkat-berkat, kamu akan maju, kamu akan sukses, kamu akan diberkati, dan lain sebagainya. Itu adalah teori kemakmuran. Dan ujung-ujungnya adalah perpuluhan. Itu disampaikan oleh
mualaf Jesslyn. Itulah sebabnya dia muak sekali. Karena yang dirindukan ketika dia datang ke gereja adalah supaya mentalnya itu dibenahi, diperbaiki kembali karena sudah lama tidak ke gereja. Ya, dia juga mengatakan bahwa pendetanya kalau khotbah itu sembarangan saja karena mengutip-ngutip ayat-ayat Alkitab. Sebetulnya dia katakan pendeta tersebut hanya ingin memperkuat argumentasinya. Seharusnya dia membaca satu perikop, ya. Walaupun tadi disebutkan periskop, ya, dia menyebutkan bahwa seorang pendeta harus baca satu periskop, ya. Periskop itu tidak ada, yang ada adalah satu perikop. Masa itu saja tidak tahu sih. Ya, jadi intinya dia muak dengan kekristenan. Jadi dari video yang sudah kita dengarkan, kita bisa menilai seseorang, ya. Mungkin saja dia adalah seorang Kristen dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan karena dia ingin supaya dipuaskan, ya. Supaya dia dipuaskan, perasaannya dipenuhi, dia dikasihi, diperhatikan di dalam gereja tersebut karena mentalnya sedang terganggu. Tapi itu tidak didapatkan seperti halnya yang diungkapkan di dalam video tersebut. Nah, dan itulah sebabnya ketika dia menyampaikan kesaksiannya, dia menjelekkan kekristenan.